Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kilaspedia Channel dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini masih tentang masalah nasab ya, Ba'alawi. Kita lihat videonya seperti apa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubri fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, kenapa Indonesia sebegitu lamanya dijajah oleh Belanda? Terus zaman POC sebelumnya, terus Inggris nikah datang kembali ya, terus Jepang sebelumnya datang 3 tahun, sekarang sama Ba'alawi. Kok kenapa kesannya Indonesia umatnya ini, pribuminya ini kok kayaknya mudah untuk dijajah? Ternyata setelah saya pelajari, tingkatan akal itu ada 4: Ajijiyah, Hisabiyah, atau Juhadiyah, dan Akmaliyah. Dan ternyata memang sudah sistematis diciptakan bahwa pribumi ini jangan pernah cerdas, jangan pernah pintar. Makanya disuguhkan sejarah-sejarah palsu, bahkan dikooptasi cara berpikir dengan doktrin supaya pribumi tidak boleh cerdas. Akhirnya dipaksa didoktrin tidak boleh berpikir, tidak boleh kritis. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Akalnya tidak pernah berkembang karena tidak kritis. Jika seseorang tidak kritis, itu akan mudah ditipu, mudah dibohongi, mudah dikibuli, mudah direndahkan, disuguhi dengan cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu, didengar aja. Kenapa? Karena tidak kritis. Tapi seandainya orang itu kalau kritis, di saat disuguhi cerita palsu, di saat disuguhi cerita-cerita khurafat, akalnya akan menolak dulu. Minimal dia meng-cross check terlebih dahulu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Kok begitu mudahnya feodalisme terjadi di Indonesia? Karena itu memang akalnya sengaja diciptakan supaya tidak berkembang, tidak maju, tidak boleh kritis. Begitu. Dengan polemik nasab ini, akhirnya apa yang disuguhkan sama mereka oknum-oknum? Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu seperti benar, tapi hakikatnya itu adalah pembodohan, pengekangan terhadap akal supaya tidak boleh kritis, tidak boleh berkembang, tidak boleh cerdas. Begitu sahabat. Ya, ada lagi yang bilang, ngapain ikut-ikutan urusan nasab? Itu bukan bagian kita. Itu dikekang otaknya supaya tidak boleh kritis, tidak boleh berkembang, tidak boleh pintar, akhirnya tidak tahu urusan itu ini, sehingga masih tetap bisa dibodohi. Seandainya para tokoh masyarakat termasuk pemangku agama ada kepedulian untuk mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan umat, dan agar terbebas dari penjajahan, suguhkan saja. Daripada kalian salah mencintai, cross check aja, tabayun aja, coba kalian kaji, kan lebih baik seperti itu. Itu kan mencerdaskan umat, bukan malah dikooptasi, dikapitalisasi. Ini kan pembodohan. Oke, supaya tidak melebar sahabat, yang selanjutnya, kenapa pribumi Indonesia seolah-olah kok masih tetap mau dijajah, kok tetap ada feodalisme, ada penjajahan intelektual, penjajahan tentang kasta. Kenapa masih tetap berjalan sampai dengan detak ini? Ini yang selanjutnya, karena pribumi masih senang dan tertipu dengan kedok. Nih, casing, jubah, udeng-udeng seperti ini. Masih banyak yang tertipu. Pribumi menilai bahwa orang yang bergaya seperti ini itu ulama. Tidak. Di India, di Arab yang gaya seperti ini, ngembala kambing, mengembala onta, manjat pohon kurma, petani
berani. Begitu sahabat, tertipu. Ulama itu bukan dicerminkan dari casing seperti ini, bukan jubah, bukan gamis seperti ini. Apa? Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pribadinya, dirinya, ruhaniyahnya, keimanannya selalu takut kepada Allah. Itu yang kepalanya penuh dengan ilmu pengetahuan. Begitu. Ilmunya penuh, wawasannya penuh. Itu ulama. Nih makanya pribumi, kenapa masih terjadi feodalisme di negeri ini? Karena masih memandang bahwa casing ini itu sebagai gambaran yang sebenarnya. Bukan itu. Kopimu kurang kental, dolanmu kurang adoh, perjalananmu kurang jauh. Yang seperti ini mah bisa beli di pasar juga, banyak di pasar juga, di online juga ada. Yang gini mah bisa pesan. Makanya wahai pribumi sahabatku yang sudah bosan atas penderitaan penjajahan, sekarang masih ada. Jika kita semuanya ingin bebas dari feodalisme, dari penjajahan, jangan pernah menilai siapapun seseorang dari casing. Lihat guru besar Gus Baha, meskipun pakaiannya sederhana, peci hitam, begitu kan, rambut begini, tapi ilmunya, siapa dari kalangan habaib yang mampu menandingi keilmuannya Gus Baha? Sampai dengan detik ini siapa? Tunjukkan, tolong ini masuk di kolom komentar. Siapa? Ada ulama sepuh tuh dari di Cidahu, Abu Yamuh tadi, yang menguasai 12 fan keilmuan dalam Islam, yang di dunia ini sangat jarang seorang ulama yang menguasai berbagai macam fan keilmuan. Kebanyakan seseorang hanya spesifik menguasai satu bidang saja, tapi Abu Yamuh tadi sampai menguasai 12 fan keilmuan, bahkan lebih. Makanya beliau mendapat gelar Maliku Syafi'iyah, rajanya madhab Syafi'iyah di saat sekarang. Lihat gayanya, biasa saja. Ngajinya nggak pernah keluar negeri, 30 tahun sama bapaknya sendiri. Tapi lihat kemampuan dalam penguasaan fan keilmuan dalam bab-bab dalam agama Islam. Jarang seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu. Ayo sahabat, kembali lagi supaya tidak melebar. Semoga ini jadi penutup dan menjadi pencerahan kepada siapapun yang menonton video ini, bahwa Allah itu tidak melihat jasad, tidak melihat casing. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat casing, penampilan, meskipun pakai imamah, meskipun pakai jubah, pakai jas, Allah tidak melihat itu. Meskipun pakaian yang sederhana, Allah tidak melihat itu. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Bagaimana pintarnya komunikasi, retorika, cara berbicara, Allah tidak melihat itu. Ya, innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah itu lihat isi. Jadi sahabat, jangan tertipu dengan casing, jangan tampilan luarnya, tapi lihat perbuatannya. Apa yang dia bicarakan sesuai nggak dengan amal perbuatannya, itu yang dilihat. Sekarang berbondong-bondong karena melihat, wah, baju kebesarannya seperti Nabi, pakai jubah, pakai imamah, tapi akhlakul karimah, kerjaannya dawir, kerjaannya provokasi, ngajak perang, menghasut, ujaran kebencian. Kan seperti itu isinya. Jangan tertipu. Berbondong-bondong, mencintai habaib, wah ini duriah Nabi. Nggak tahu sejarah Indonesia mencatat mereka terlibat penindasan terhadap pribumi karena mereka anteknya Belanda, karena mereka dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Kalian mati-matian membela habaib, sampai berani menjadi pengkhianat Wali Songo, pengkhianat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Engkau wahai para pembela Ba'lawi, nggak sadar bahwa gurumu dihina, dilecehkan, direndahkan. Telapak kaki Habib yang kotor, yang hina, yang penjinah, yang maksiat, itu lebih mulia katanya telapak kaki Habib yang kotor daripada kepala kiai yang pakai sorban. Gurumu dihina, gurumu dilecehkan. Engkau telah tahu ilmu agama, cara sholat, cara ibadah sama ulama pribumi. Gurumu dihina, kau diam saja. Bagaimana kau mau mendapatkan keberkahan ilmu yang kau dapatkan dari gurumu, sedangkan gurumu dihina, dileceh, kau diam saja. Allah itu tidak melihat casing tampilan, tidak melihat retorika bicara, banyak hujah, banyak dalil. Enggak. Yang sebenarnya yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Sesuai enggak apa yang dibicarakan? Sedangkan mengaku duriah, bicaranya dalil, kesana kemari retorikanya bagus, tapi amal perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Bukankah itu orang munafik? Bukankah itu munafikun? Selamat datang kebenaran. Bebaskan wahai sahabatku semuanya dari feodalisme berkedok agama, penjajahan berkedok duriah. Hakikatnya itu ingin menjajah intelektual dan martabat kita sebagai pribumi. Merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.